Oke, kita kedatangan smartphone kelas menengah baru lagi dari Realme yang kali ini cukup menarik buat dijadiin bahasan mendang-mending di tongkrongan kalian. Ya, sedikit telat sih bahasnya, tapi ya ini dia si Realme 9 Pro. Dan seperti biasa, kita bumper dulu. Selamat datang di Nyanteh dengan gua Ali. So di sini adalah channel yang suka review dan juga riset sesuatu berkaitan dengan teknologi. So kalau kalian tertarik bisa aja subscribe dulu ke channel ini dan pastinya aktifin juga nih notifikasinya biar tahu dan langsung tonton video terbaru kita nantinya. Oke? Jadi ini dia handphonenya yang mungkin setelah gua tes gua bisa bilang ini handphone yang paling cocok buat dimasukin ke kategori smartphone gaming. Ya karena memang ya hal pertama yang menarik dari handphone ini adalah performa saat bermain gamenya. Plus baterainya juga. Cuma kita simpen dulu topiknya karena seperti biasa kita bahas dulu dari desainnya. Oke, pertama dari desain. Setelah gue mengikuti kembali perkembangan smartphone saat ini, Realme gue bisa katakan kalian perlu ada perubahan lagi dari desainnya. Bukannya jelek, namun trennya gue rasa udah mulai bergeser. Orang maunya smartphone yang gak gampang kotor, gak gampang ninggalin fingerprint, ya semacamnya lah. Dan desain refleksifnya ini ya berasa cuma pattern warna yang diubah-ubah aja yang sekarang. Kayak yang gue pegang ini adalah sunrise blue, warna biru yang meng-highlight warna kuning keorenan. Dengan fitur spesialnya, jika dibawa langsung ke sinar matahari akan berubah warna di bagian belakangnya. Kayak ala-ala kacamata fotokromik itu, unik. Tapi sekali lagi bukan suatu yang gimana-gimana buat di tahun ini. Namun untungnya case jelly yang diberikan pun juga udah kayak agak smoky black gitu warnanya, jadi nggak terlalu ngasih nuansa yang ngejreng kalau handphonenya ini ya pada handphonenya maksud gua. Dan harusnya kalau case-nya warna hitam gini nggak akan gampang berubah warna kayak clear atau putih sih, ya nggak sih? Ya tapi sih gue suka kalau misalkan pakai si case-nya ini. Terus dari desainnya juga flat di sampingnya tapi nggak sepenuhnya flat, masih sedikit rounded di bagian belakangnya, masih enak juga digenggam, dimensinya pas di kantong dengan ketebalannya di 7,99 mm doang. Namun dengan agak sedikit berat juga yaitu di 182 gram. Lalu untuk fungsionalnya, di sisi kanan ada power button sekaligus fingerprint scanner, lalu di kiri ada SIM tray hybrid, volume rocker, dan di bawahnya lengkap. Ada speaker mono 3,5 mili jack buat headset, mic, dan juga pengecasan port Type-C. Memang untuk setup kameranya si handphone ini, gue bisa katakan over ya ketebalannya. Dari setupnya kayak kompor, terus dari bordernya itu udah tebel sendiri, dan lensanya sendiri lebih tebel lagi. Jadi kalau gue mau letakin di meja pun, kayak juga udah mustahil bisa dapetin posisi yang anteng. Bahkan dengan case sekaligus. Sisi depan atau layar udah oke nih. Punya setup punch hole buat kamera depannya dengan panel yang udah dipakai adalah IPS resolusi Full HD Plus dengan ukuran panelnya di 6,6 inci. Brightness-nya bisa up to 600 nits di mode terangnya dan untuk refresh rate-nya sudah 120 Hz. Namun juga udah ada fitur adaptifnya nih. Jadi bisa di-set otomatis menyesuaikan penggunaan, so baterainya pun akan lebih optimal lagi dengan adanya fitur ini. Ya jelas 120 Hz buat game, ya game apa sih gitu ya. Mending di-retain aja buat baterainya ya kan. Dan anyway, touch sampling rate-nya pun juga sudah di 240 Hz. Lu bisa aktifin ketika saat bermain game di mode gaming si Realme-nya ini. Dan untuk desainnya kali ini ya bukan yang gue suka sebenarnya, bukan karena desainnya jelek, namun beberapa yang lain pun udah mulai kasih kualitas fitur yang lebih bagus atau nggak lebih unik ketimbang sekedar warna dan patternnya aja. Tapi kalau dari kombinasi warnanya sendiri sih ya masih asik lah birunya. Cukup girly memang, dan kalau kalian pun suka yang kaleman warnanya mungkin bisa aja pilih yang warna Aurora Green-nya atau versi hijaunya. Jadi mungkin notes juga nih buat Realme, mungkin bisa adaptasi gitu ya beberapa fitur baru yang nggak sekedar estetikanya aja, dan bisa diaplikasikan ke bentuk doff-nya mungkin biar minimalisir si fingerprint pada sisi belakangnya. Next kita bahas dapur pacu. Realme 9 Pro berbeda dengan seri 9 Pro Plus-nya yang menggunakan MediaTek. Kalau yang ini menggunakan Snapdragon di seri 695 5G yang udah mengusung arsitektur 6 nanometer yang seharusnya performa kelas handphone menengah ini harusnya naik, namun suhunya lebih aman lagi. Tapi dari penggunaan chipset ini sebetulnya ada plus minusnya juga sih, yang kita bisa balik lagi ke topik awal. Kalau handphone ini akan lebih cocok untuk bermain game, bukan untuk foto-foto ataupun bikin video. Karena dari si fitur si chipsetnya ini ada yang dipangkas sehingga untuk perekaman video pun salah satu contohnya tidak bisa dimaksimalkan untuk opsi perekamannya. Dan si Realme 9 Pro ini pun juga udah ada dua jenis pilihan RAM-nya nih, yang 8GB dan juga 6GB. Yang gue pegang ini
adalah 8 GB dengan masing-masing pilihan storage-nya sama-sama di 128 GB juga. Jadi bisa dipilih nih sesuai kebutuhan, namun tetap pula keduanya pun diberikan dynamic RAM expansion sebesar 5 GB. Mayan, totalnya bisa up to 13 GB cuy. Ya, tapi kalian tahu kan sistem RAM virtual itu seperti apa, oke? Dari pengetasan Realme 9 Pro, Realme 9 Pro dengan chipset Snapdragon 695-nya ini bisa mendapatkan skor di 380 ribuan untuk Antutunya. Lalu Geekbench bisa dapat di 691 untuk singlenya dan 2054 untuk multicore-nya. Ya, not bad, dan untuk grafisnya sendiri di 3D Mark bisa dapat di angka 1206 buat whiteboard-nya dan 4067 untuk slingshotnya. Ya, memang hasilnya ini udah standar untuk di kelas mid level atau mungkin setara dengan chipset MediaTek A95 di angka yang kurang lebih sama. Ya, nanti untuk di harganya sih ya untuk saat ini masih di range kategori yang worth it lah. Lanjut untuk penggunaan multitaskingnya sendiri, smartphone ini udah out of the box-nya datang dengan Realme UI 3 dengan base Android OS 12 dan di RAM 8 GB. Gua nggak menemukan ada stuttering atau lag perpindahan antar aplikasi, jadi aman banget buat lu buka tutup ngejalanin banyak aplikasi sekaligus. Yang mana ini smartphone-nya mantap. Dan untuk komen gua tentang Realme UI 3, gua sih udah oke ya dengan tampilan sekarang yang lebih fresh lagi. Lalu untuk pengetesan game, ya ini cukup menarik ya di kelasnya. Pertama di game Mobile Legends, lu dapat defaultnya rata kanan dengan FPS mentoknya di 60 FPS. Lalu game PUBG defaultnya cuma dapat di SD dengan frame rate high aja. Itu bisa aman di 30 FPS. Dan kalau lu mau boost FPS-nya lagi, bisa di set di Smooth Ultra, itu dapat di 40 FPS. Lanjut game Wild Rift, defaultnya udah dapat di 60 FPS, stabil sama juga kayak Pokemon Unite, stabil di 60 FPS di rata kanannya. Sedangkan untuk Genshin Impact, defaultnya itu dapat di low dengan FPS-nya di 30-an. Kalau lu coba set rata kanan, paling biasanya dapat antara 20 FPS-an, ya dikit-dikit ke 30 FPS, itu pun kalau lagi roaming doang. Dan uniknya, walaupun dapat FPS serendah ini, saat gua ngetes tuh gua nggak menemukan stuttering sih saat pengetesannya. Ini ulang lagi. Ya unik sih, jadi ya lu bisa nih kalau mau maksa main game Genshin di handphone ini. So untuk performanya sekali lagi ya, kombinasinya itu udah cukup oke banget, dapat performanya mantap ya. Memang keterbatasannya di sini lu nggak banyak dapat settingan yang lu boost gitu ya, yang lu bisa lu boost mendapatkan performa yang lebih di atas 60 fps atau grafis lainnya kayak contohnya PUBG gitu ya, cukup standar aja dan mungkin perlu bersabar mungkin sampai nanti si Realme itu udah bisa mengunlock performanya, karena gue pribadi yakin sih kalau misalkan lu bisa dapetin performa lebih dari SoC ini yang dipakai si Realme 9 Pro nya. Bergeser ke hasil kameranya, Realme 9 Pro punya setup triple kamera dengan kamera utamanya di 64 megapiksel Nightography f1.79. Kedua ada lensa wide 8 megapiksel f2.2 dengan jangkauan luasnya di 119 derajat. Dan makro lensnya 2 megapiksel f2.4, yang mana kenapa nggak depth sensor aja sih gitu ya. Sedangkan kalau kamera depan juga udah pakai 16 megapiksel wide angle selfie lensa kamera dengan f2.1. Fitur-fiturnya pada kamera ini cukup banyak, ada Street Photography 2.0, Nightscape, Dual Video, seri mode, makro, tilt shift, sampai mode pro-nya pun ada. Sedangkan untuk hasil gambar standarnya sendiri, Realme ini udah menawarkan kualitas kamera foto yang udah cukup lah buat di harganya. Terutama hasil lensa utamanya udah pas untuk di harganya, bisa memberikan gambar yang natural, tidak di-boost warnanya, dan dynamic range-nya yang udah cukup banget buat ambil foto-foto di beberapa kondisi. Lalu fungsi AI-nya mostly juga bekerja dengan baik, dapat boost warna yang lebih vivid pula. Cuma terkadang memang kadang ada yang suka oversaturated juga. Lalu untuk zoomnya udah bisa sampai zoom 6 kali. Kualitasnya sih kalau di zoom ya memang udah hilang detailnya. Lalu wide lens ini salah satu yang terbaik juga, selain kamera utamanya, asik warnanya juga masih sama dengan yang gue suka juga. Selanjutnya di night mode-nya. Nah, untuk fitur ini yang unik sebenarnya karena kamera utamanya itu kurang kuat foto malam-malam, tapi untungnya ada fitur night mode-nya. Jadi ketolong banget buat kalian yang mau foto, ambil foto lebih ada detailnya pas lagi di area low light. Cek aja perbandingannya saat malam. Mode standarnya ini kalau udah banyak objek kayak gambar dedaunan udah hilang banget tuh detailnya. Tapi seketika menjadi jauh lebih baik saat ada di night mode-nya. Jadi ini bener-bener 64 megapiksel Nightography lens lah, mantap. Ini pengetesan 1080 30 fps untuk ultra steady-nya. Coba komen dong gimana hasilnya. Tapi sih yang gue lihat ya waktu gue dites sih agak-agak geter gitu.
Apa mungkin karena 30 fps doang. Kebetulan di 1080 nya tuh nggak ada 60 fps, jadi kalau mau coba 60 fps di 720p nggak boleh gimana dia blur nggak apa gimana nggak. Oke, ini pengetesan kamera depannya Realme 9 Pro di Full HD. Dan pengetesan gua kali ini simple aja ya, di ruangan cukup cahaya di setup gua. Ini kamera belakang juga udah oke. Dan kalau misalnya kita lihat agak backlight, ya memang jelas masih oke, tapi di sini udah low light banget, jadi muncul noise-nya. Jadi memang pastinya perlu pencahayaan yang oke. Dan untuk warnanya sendiri gue suka ya, di birunya cukup biru, dan untuk skin tone gue nggak terlalu wash out dan nggak terlalu di boosting merah atau gimana, masih fine lah ya, masih oke lah. Ini warna coklat, oranye tetap oranye gitu ya, kuning tetap kuning, pokoknya oke. Gimana kalau suara? Ya kita bakalan tes langsung aja. Nah, untuk videonya ini gue nggak menemukan ya ada momen dimana audionya delay, mau di kamera utama atau enggak kamera belakangnya, kamera depan maksud gue. Semuanya aman. Gak tahu ya, mungkin pas gue lagi nonton review yang lain itu belum update juga di bagian OS-nya, tapi di sini udah aman banget. Tapi ya gitu, sangat disayangkan juga untuk chipsetnya ini belum mendukung fitur Full HD 60 fps, yang padahal itu udah wajib ada fiturnya di handphone kelas menengah sekarang. Cuma ya mungkin karena ada penambahan fitur, mungkin ya jadi satu fitur lainnya perlu dipangkas. Next ke pembahasan lainnya yaitu konektivitas. Handphone ini udah support juga buat koneksi 5G. Lumayan, kalian bisa main di speed test ya kalau di daerah yang available 5G-nya. Which is maksud gue itu nggak kepake banget karena belum menyebar buat koneksi yang sekarang ada. Tapi ya nice to have lah. Yang penting handphonenya ini udah ada fitur NFC dulu buat isi e-money buat lo naik busway ke Jakarta Pusat cek 5G nantinya. Soal baterai, handphone ini punya 5000 mAh baterainya, super besar dan super awet, sepenggunaan dari pagi full hingga malam bisa sisa 20%-an. Lalu untuk pengecasannya dapat di charger 33 watt quick charge dengan durasi pengecasan selama 1 jam dari 18 ke 100% lagi. Ya not bad lah, masih cukup aman buat gua, tapi memang kalau dilihat dari seri kakaknya yang agak nyebelin ya, yang Pro Plus-nya itu dapat di SuperDAT 60 watt. Di handphone ini enggak, kayak sedih sih gua. Next yang terakhir buat audionya, tadi gue udah mention handphone ini cuma punya mono speaker. Kualitasnya ya oke lah buat dengerin lagu-lagu sama buat main game. Dan sebelum tes suaranya, info sedikit juga untuk jack audionya ini juga udah dapat batch high res audio. Jadi kualitas yang dihasilkan udah bagus sesuai standar per audioan. So Realme 9 Pro ya, jadi kayak gue dari masa depan gitu ya. Oke, sebagai handphone 3 jutaan 3,7 ya buat versi 6GB dan 3,999 untuk versi 8GB nya. Buat gue ini sudah cukup oke dari segi performanya, yang pada akhirnya positioning si handphone ini lebih cocok sebagai handphone gaming karena dari beberapa pengetesan aman banget gamenya. Dan untuk suhu saat bermain game juga kerasa cuman hangat, gak sampai panas. Multitasking gak asik banget karena out of the box-nya lu udah dapat Realme UI 3, jadi udah dapat Android 12 pada handphonenya. Paling minusnya satu doang yang gua sayangkan pada handphone ini, yaitu minus dari fitur kameranya. Terutama fitur khusus untuk videonya. Buat 3 jutaan kayaknya harusnya udah ada perekaman video Full HD 60 fps sih. Biar enak gitu, biar videonya lebih kejamin. Terus kalau bisa ya, kalau ada mah ya udah bisa kapasitas 4K ya, walaupun kualitasnya ala-ala gitu. Tapi ya oke lah, karena plus minus juga dari SoC yang digunakan. Dan sekali lagi, mid-range 3 jutaan udah dapat spek kayak gini sih, gua rasa ya udah cukup lah. Sama yang terakhir, mungkin handphone ini lebih tepat juga sebagai upgrade dari Realme 8 aja ya, bukan Realme yang Pro-nya. Melihat dari perilisan sekarang cuman ada Pro dan Pro Plus, tambah juga kalau dari kelasan harganya kebetulan fit juga nih dengan Realme 8 punya, Realme 8-nya. Jadi mungkin kalau ada nanti Realme 9-nya aja bisa jadi pertanyaan besar nih, speknya tuh bakalan seperti apa nih. Tapi kalau kita balikin lagi ke kakaknya yang si Realme 9 Pro Plus, spek yang ditawarkan malah lebih jauh menarik dengan harga yang ditawarkan. So apakah worth it untuk handphone ini? Sejauh ini buat handphone range 3 jutaan di 2022 udah oke lah sebagai pendatang baru dan cocok pula disandingin sebagai smartphone gaming murah sekarang. Tapi kalau kalian cari buat dapetin gambar ataupun video yang bagus, gua rasa better kalian tambah sedikit budgetnya dan ambil seri Pro Plus-nya.
Oke, mungkin itu aja dulu pembahasan gua dari smartphone Realme 9 Pro. Share videonya ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh atau nggak lagi mau ganti handphone gamingnya. Dan jangan lupa kasih pendapatnya di kolom komentar bawah. Dan yang terpenting aktifin notifikasinya dulu sama follow juga nih sosial media kita dan Instagram kita di Nyandote, dan follow IG pribadi gua di Aldi NWTS. Join juga Discord kita yang linknya ada di deskripsi. So sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.